Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yuridis, salam justisia. Halo Sobat HK, kembali lagi nih dengan podcast HK kali ini. Buat Sobat HK yang belum menonton podcast HK sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu di akun YouTube-nya HMPS HKI ya. Nah, kali ini saya, Puspita Happy Hoiriah, akan menemani Sobat HK untuk membahas podcast HK kali ini yang bertemakan restoratif justice. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, buat Sobat HK sendiri, udah pernah mendengar apa belum sih mengenai apa itu restoratif justice? Jadi, restoratif justice atau yang sering kita sebut dengan keadilan restoratif adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan perkara hukum, di mana dalam hal ini diadakannya mediasi antara terdakwa dengan korban. Nah, dalam hal ini juga didatangkan masyarakat secara umum. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu tindak pidana ringan. Lalu, apa aja sih tindak pidana ringan itu? Nah, ada banyak sekali contoh dari tindak pidana ringan. Contohnya, ada tindak pidana keperempuanan, tindak pidana anak, tindak pidana transinformasi, dan juga ada tindak pidana lalu lintas. Dan masih banyak lagi, dan semua itu yang pastinya berhadapan atau bertentangan dengan hukum. Lalu, sebenarnya apa aja sih dasar dari restoratif justice itu sendiri? Nah, restoratif justice memiliki berbagai banyak dasar hukum yang membahasnya. Contohnya nih, terdapat dalam pasal 310 KUHP, dijelaskan pula dalam pasal 205 KUHP, dan ditegaskan pula dalam peraturan MA nomor 2 tahun 2012, di mana dalam hal ini menjelaskan mengenai batas-batas restoratif justice dan juga jumlah denda yang harus dibayarkan dalam KUHP, seperti itu. Nah, lalu restoratif justice juga memiliki beberapa persyaratan nih teman-teman. Dan persyaratan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Contohnya ada persyaratan umum, persyaratan formil, ada juga persyaratan material. Nanti kita akan membahas nih mengenai ketiga syarat tersebut. Perlu juga nih teman-teman mengetahui sebenarnya apa itu tujuan dari restoratif justice. Jadi, restoratif justice itu lebih menekankan atau bertujuan untuk mengawasi, untuk menekankan kembali, memperhatikan bagaimana kondisi korban kembali ke keadaan semula. Nah, maksudnya adalah apa? Bahwasanya tidak semua hukum itu memiliki sifat kaku. Ada juga sisi dari sifat humanisnya, seperti restoratif justice itu sendiri, yang lebih memperhatikan atau menekankan keadaan si korban. Maksudnya adalah bahwasanya tidak semua hukum itu bisa diselesaikan dalam perkara penjara, itu tidak bisa juga diselesaikan dalam bentuk mediasi seperti restoratif justice itu sendiri. Di mana dalam hal ini terjadinya pemaafan dari si korban terhadap si pelaku, dan pelaku bertanggung jawab terhadap si korban. Contoh lebih jelasnya ini seperti adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, di mana si perempuan ini sebagai korban dia mengalami trauma yang sangat besar, trauma yang sangat tinggi, mengalami gangguan pada mentalnya. Nah, si pelaku ini bertugas untuk bertanggung jawab menangani pembiayaannya dalam memulihkan kesehatannya. Pemulihan seperti apa? Contohnya, membawanya ke psikolog, menanggung semua biayanya, sampai si korban ini benar-benar mengalami keadaan seperti semula, benar-benar dia pulih dari traumanya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya Sobat HK mengenai contoh dari kasus restoratif justice. Dalam kasus tersebut bisa kita lihat bahwasanya restoratif justice memiliki sisi humanisnya tersendiri. Tetapi dari sisi humanis tersebut tidak juga bisa dimanfaatkan untuk merugikan pihak lain atau orang banyak.
Jadi berbijaklah dalam menentukan sebuah hukum ya Sobat HK. Nah, perlu kita ketahui, meskipun restoratif justice ini memiliki sisi humanis, tetapi dia juga memiliki pengecualian tersendiri, di mana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 8 Peraturan Kejari nomor 15 tahun 2020 dan ditegaskan pula dalam Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, cukup segitu saja ya Sobat HK pembahasan kita mengenai restoratif justice di podcast HK kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian materi. Dan tetap semangat, jangan lupa menata hidup demi masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di podcast HK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.